Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Refka akan menemani kalian dalam podcast Ramadan SMK Negeri 1 Magetan selama beberapa menit ke depan. Untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan menemani kita hari ini, yaitu Bapak Nanang Qosim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nanang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita selalu diberikan lindungan Allah SWT dan kita bisa menjalankan puasa kali ini dengan lebih baik dan lebih hikmah. Amin. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belajar hijrah. Apakah kalian tahu apa itu hijrah dan gimana sih cara belajar hijrah? Mari kita simak penjelasan dari Bapak Nanang Qosim mengenai hijrah. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam acara podcast Karisma pada puasa kali ini. Kita berikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kita sama-sama bagaimana hijrah itu terjadi dan apa sih sebenarnya hijrah itu. Oke, Refka, hijrah. Dari kata hijrah ini, dalam katanya, arti dalam secara bahasa yaitu berpindah. Kalau secara istilah kita sering sekali mendengarkan kata hijrah itu melekat kepada Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Yang mana hijrah ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Yang artinya yaitu perpindahan dari suatu tempat, yaitu dari Makkah menuju ke suatu tempat yang lain, yaitu menuju ke Madinatul Munawwarah. Dengan alasan apa Nabi hijrah ini? Dengan alasan untuk berpindah dari suatu tempat yang di situ, di tempat itu, tempat yang lama, Nabi Muhammad mendapatkan ancaman-ancaman dari kaum musyrikin, yang mana beliau Nabi Muhammad belum berhasil pada waktu itu untuk berdakwah di Makkah karena pengaruh orang musyrikin itu memusuhi Nabi itu sangat keras. Akhirnya Nabi Muhammad berpindah dari suatu tempat yang buruk menuju tempat yang lebih baik, yaitu Madinah. Itu adalah hijrah kalau kita lekatkan kepada Nabi Muhammad. Baik Bapak, dari penjelasan Bapak saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Iya. Apa sih Pak yang harus dipelajari oleh orang yang baru saja berhijrah? Menarik. Apa saja yang harus dipelajari dari orang yang bermulai untuk hijrah? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu niat awal, konsistensi ketika dia berhijrah dari satu tempat. Ketika dia berhijrah dari kegiatan yang mungkin sebelumnya dia lakukan itu kurang pas, menuju kegiatan yang mungkin itu lebih bermanfaat, yang pertama itu harus konsisten. Karena konsisten itu akan menentukan sebagaimana kita mempelajari sesuatu, atau sebagaimana kita akan tadi membahas tentang ikhlas, yang kemarin kita sampaikan tentang ikhlas. Kalau kita terbiasa melakukan suatu perbuatan yang itu notabene baru dan kita selalu ingin mencoba, selalu kita untuk mencoba lebih baik lagi, insya Allah dengan berjalannya waktu, insya Allah hijrah kita akan berhasil. Jika kita hanya mengandalkan mungkin satu kesempatan, dua kesempatan dalam berhijrah dan kita tidak mau konsisten dalam berhijrah, kemungkinan besar itu akan gagal. Karena hijrah itu juga harus membutuhkan proses yang sangat panjang.
di mana kita harus melalui proses-proses itu dari satu tangga ke tangga yang lebih tinggi lagi, ke tangga yang lebih tinggi lagi. Akhirnya apa yang kita tuju, jika kita konsisten dalam keputusan kita, insya Allah itu akan tercapai. Seperti halnya kalau kita mempunyai suatu rencana itu yang baik, gitu. Misalkan kita berhijrah, misalkan dari malas menjadi sibuk untuk belajar. Ketika kita mempunyai satu gagasan dan satu gagasan itu langsung kita lakukan, insya Allah itu lebih baik daripada kita mempunyai 1000 gagasan tetapi itu tidak kita laksanakan semua. Lebih baik satu gagasan kita laksanakan daripada banyak sekali gagasan tapi semua tidak ada yang dilaksanakan atau dieksekusi. Itu. Baik Bapak, tadi kan sudah disinggung tentang sebuah hijrah ya Bapak. Lalu bagaimana agar orang yang baru saja hijrah itu tetap istiqomah dan berada di jalan yang benar? Oke. Hijrah dan istiqomah itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kerap sekali kita mendengar al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Bahwasanya istiqomah continue itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kita tahu yang mempunyai karomah itu adalah para wali. Kalau kita bisa konsisten, kalau kita bisa istiqomah dalam berhijrah, kita itu melebihi atau menyamai derajatnya para wali. Misalkan Refka untuk berkomitmen pada bulan Ramadan ini dalam satu hari menyelesaikan satu juz. Dalam satu hari menyelesaikan 1 juz. Lah, bagaimana Pak jika itu di tengah perjalanan misalkan di hari ke-10 lupa? Yang harus dilakukan ketika seorang sudah berkomitmen dalam hatinya, ketika kamu misalkan melewatkan satu hari itu tanpa membaca Al-Quran misalkan ya, yang harus kita lakukan sesegera mungkin kita harus mengodoknya, sesegera mungkin kita harus menggantinya. Itu adalah sebagai perisai bagi kita. Kalau kita nanti biarkan terus menerus maka komitmen itu akan hilang, istiqomah itu akan hilang. Makanya kalau kita mungkin sudah konsisten atau komitmen dalam Ramadan ini misalkan 1 hari 1 juz, yang artinya nanti pada akhir Ramadan kita khatam 1 juz, kita harus istiqomah, kita harus menjaga itu dengan cara itu tadi. Kalau misalkan ada yang bolong harus kita langsung qadha. Itulah namanya istiqomah dan hijrah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara istiqomah dan hijrah itu sendiri. Lalu bagaimana caranya agar generasi muda itu mengerti, paham tentang makna hijrah yang pada zaman sekarang, Bapak? Oke, menarik. Jadi setelah kata hijrah itu kan sebenarnya sudah tidak ada setelah Fathu Mekah ya. Artinya makna hijrah berpindah dari suatu tempat yang buruk ke tempat yang lain itu artinya sekarang itu sudah tidak ada. Karena sabda Nabi itu la hijrata ba'da fathil Makkah walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah kecuali jihadun wa niyatun. Artinya jihad itu kita harus bersungguh-sungguh. Sebagai anak muda, kita niatnya yang pertama harus sungguh-sungguh dalam apa? Istilahnya bersungguh-sungguh menggeluti apa yang menjadi tanggung jawab kita. Misalkan Refka masih sekolah di SMK, berarti tanggung jawabnya yaitu belajar. Dengan niat yang benar belajarnya. Jihad bersungguh-sungguh. Apa yang digeluti sekarang
Kalau bekerja ya bekerja, kalau tolabul ilmi ya tolabul ilmi. Jadi niat itu kita harus sungguh-sungguh dan fokus. Karena kata Nabi yaitu jihad dan niat. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, dan niat sebagaimana yang kita bahas tadi, yaitu niat yang kuat dalam hati kita. Jadi itu caratannya, yaitu jihad dan niat. Bersungguh-sungguh apa yang digeluti sekarang. Baik, Bapak Nanang Qasim, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kesimpulan dari penyampaian materi ini adalah sebuah hijrah yang berarti dari bahasa berpindah. Hijrah adalah perpindahan dari kegiatan yang kurang pas ke kegiatan yang lebih baik atau bermanfaat. Niat dari awal konsistensi berhijrah dari kegiatan yang kurang pas dan lebih bermanfaat. Jadi jika hanya mengambil kesempatan dan tidak konsisten, maka hijrah itu bisa dikatakan gagal. Sebuah hijrah dan istiqomah itu tidak bisa dipecahkan. Terima kasih Pak Nanang atas waktu dan ilmunya, semoga bermanfaat dan berkah. Baik teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Semoga puasa kalian tetap lancar dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.